kita yang lalu kita udah nyampe di sini ya, yang mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita semua tahulah kita kuasa salib itu kayak apa, memberikan kekuatan, memberikan semua kebutuhan, mempersiapkan, menyediakan wealth, kekayaan, protection, perlindungan, dan segala berkat rohani. Itu baru awalnya. Kemudian saat kita menerima Yesus, seharusnya kita ini walk free. Apa itu walk free? Walking in the Spirit. Jangan sampai lupa, itu materi kita tahun lalu. Walking in the Spirit, led by the Holy Spirit. Artinya sesudah kita ditebus, sesudah kita lahir baru, langsung kita nanya kepada Roh Kudus semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, semua apapun yang kita hadapi. Nah, saking kita sudah punya memori, memori manusia lama, sehingga sesudah kita menerima Yesus, kita mulai menghadapi masalah, maka kita mengambil jawaban lama, memori lama, yang mana itu adalah jawaban usang. Jawaban-jawaban yang lalu itu adalah jawaban usang. Seharusnya saat kita terima Yesus, kita mulai baru berjalan dalam pembaruan. Setiap persoalan adalah persoalan yang baru, walaupun patronnya nampak sama. Ini Burjoku ngomong ini meneh, gitu. Loh, tapi menehnya itu kan pasti berbeda. Nah, bagaimana Roh Kudus saya menghadapi yang seperti ini? Bagaimana saya menjawab? Nah, kalau kita ngambil dari manusia lama, kita nggak ngomong kita manusia lama, bukan. Kita bukan manusia lama, kita sudah manusia baru. Tetapi kita masih pakai jubah lama. Kita pakai memori yang lama. Nah, lalu kita ambil yang lama, itu nggak matching, nggak gaduh. Tidak akan ada jalan keluar. Itu sebabnya saat kita sudah terima Yesus, harusnya langsung. Kita nggak cepat merucut. Kita tidak terlalu cepat menjawab karena kebiasaan. Tetapi kita mulai bertanya, nanti dulu, tunggu dulu, sebentar dulu, tahan dulu, diam dulu, tenang dulu, masuk dalam kamar berdoa, nanya Tuhan dulu jawabannya gimana. Nah, pasti ada jawaban yang lain. Waktu itu kami memuridkan, yaitu dosen atau rektornya Pak Gilbert Lumoindong, Pak Erastus Sabdono, dan pendeta-pendeta besar lainnya. Itu ada di kelas saya ngajar beliau. Ada fotonya di belakang, beliau ikut IPC training. Saya ngajar beliau 3 tahun. Dia bilang gini, Mac, aku heran tuh, kok kisah hidupmu itu kok sebegitu dramatis katanya. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya kok kamu sampai bisa nulis buku dan bukunya itu laku keras jadi bestseller. Lah emang Bapak gimana? Bapak kan juga nulis buku, dia nulis buku tebel-tebel konseling keluarga, cara membesarkan anak ya. Lalu saya mah biasa aja tuh, biasa aja. Saya berpikir begini, kita ini kalau udah terima Yesus nggak mungkin hidup biasa, ya. Karena Tuhan akan bawa kita ke stages, ke level yang Dia tetapkan. Dan levelnya adalah level Tuhan, level raja-raja. Ya, di Natal lalu saya bicara mengenai level raja. Ya, karena Dia raja, katanya kita anak raja, ya.
Kita raja-raja, nggak ada sebenarnya di dalam Alkitab tulisannya anak raja itu nggak ada. Kita raja-raja, imam-imam, raja-raja. Ya, Tuhan persiapkan kita di level tertentu, level yang nggak biasa-biasa saja. Hanya kita cara mencapainya ke sana gimana? Melalui iman, melalui berbagai yang kita dunia sebut masalah, yang seharusnya adalah ujian untuk kita naik level. Karena kita tidak biasa. Nah, balik lagi ke zaman manusia lama, kita enak-enak. Tetapi saat kita sudah masuk dalam manusia baru dengan perjanjian baru, maka Tuhan seharusnya bawa kita roller coaster. Tuhan bawa perjalanan kita betul-betul itu harusnya naik. Yang patronnya kebanyakan nampaknya turun dulu. Yusuf mau naik, tapi kayaknya mau turun dulu. Dari anak jadi budak, ya. Sudah jadi kepala budak, di penjara. Jadi itu patron Tuhan. Tetapi kita gak senang melewati lembah kekelaman itu, gak senang. Kita tengking-tengking, kita mau cepat-cepat keluar, kita pokoknya selesai kita nangis-nangis minta Tuhan keluarkan. Padahal belum. Padahal kita harus melewati proses itu. Nah, biasa kita nggak suka dengan proses itu, sehingga semua orang disalahkan kecuali kita sendiri. Kenapa dia bikin saya begini? Dia bikin saya hidup saya sengsara seperti ini. Kenapa dia ngomong begini? Kenapa? Saudara, kalau saudara ngerti kenapa mereka begitu, dan saudara renungkan baik-baik, saudara nanya Tuhan, itu selalu ada hikmah. Nah, karena kita nggak senang keluar dari zona nyaman, dan kita mau cepat-cepat keluar. Nah, di sini akhirnya saat kita udah terima Yesus, mau nggak mau kita udah di set up dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya, nah di dalam perlombaan yang diwajibkan ini tentu ada perjuangan iman. Kita hidup oleh iman aja. Ini nggak masuk logika. Emang iman nggak pernah bisa masuk logika, nggak pernah bisa masuk hitungan manusia. Apapun perjalanan saya, semuanya iman nggak bisa dihitung pakai logika manusia, nggak bisa. Semuanya. Saya terkagum-kagum sama Tuhan tiap kali saya lihat ke belakang, ya ampun, kok kayaknya berani banget. Saya mencobai Tuhan yang saya dengar dari orang tua saya, dari nenek saya yang setia, khotbah-khotbah semua. Tapi mana? Saya harus mencobai. Saya harus mencoba kuasanya, saya harus mencoba iman itu. Saudara, kami nggak punya uang. Kalau saya mau cerita lagi, orang tua saya miskin. Mereka anaknya 6, melayani di tepi sungai Bengawan Solo. Mbah-mbah jarian. Kalau saya bilang ya, keploknya luput. Istilahnya begitu. Persembahan unter-unter 100 perak yang zaman dulu merah gitu. Saya mengharap apa dari mereka? Tapi saya punya Tuhan yang mereka katakan bisa dipercaya. Saya cobai itu. Dan akhirnya orang desa kayak saya bilang, saudara kadang lihat penampilan saya sekarang, ya. Saya betul-betul. Ya, betul-betul berasal dari desa nol. Ibu Hana Sitorosa atau sama Ibu Tapita, ya dulu, zaman dulu saya masih remaja kali ya Bu ya. Lalu saya bisa sekolah, saya bilang gini, Tuhan, kalau Kau hidup saya, sekolahkan saya di sekolah terbaik di dunia. Karena apa? Kita punya Tuhan terbaik. Jadi saya nggak mau jatuh di second best. Tahu second best? The best, second, kedua. Nggak mau saya.
nggak mau yang second best. Saya selalu mau the best. Ya, apapun saya the best. Saya minta yang the best. Barang-barang saya minta the best Tuhan. Laptop the best. Ya, HP so far waktu itu zamannya the best. Apapun the best. Saya minta the best. Tuhan kasih loh. Ya, Tuhan kasih the best. Saya mau desain the best. Saya mau the best. Dan Tuhan kasih sesuai dengan imanmu, sesuai dengan iman saudara. Dan saya di sekolah sana saya selesai. Tuhan bilang nanggung, aku mau sekolah kamu lagi. MDiv nanggung, dokter. Wah Tuhan, masih gini mikirnya, uangnya dari mana? Aduh, kalau ngomong sama Tuhan jangan ngomong soal uang, saudara malu-maluin. Malu-maluin banget, jangan ngomong uang. Saudara siap enggak? Saudara mau melangkah dengan iman enggak? Itu aja. Duit itu ya ampun cuma 000 belakangnya, dia cuma kertas. Itu duit-duitan. Iman saudara. Ya, itu duit-duitan. Cobalah lihat dari kacamata Tuhan. Duit, haha. Nah, Tuhan bilang saya mau sekolah kamu lagi. Di mana Tuhan? Amerika. Saya tahunya lewat TV Amerika. Ya, orang tua saya, kami anak-anak lihat di tetangga TV. Kalau sudah maghrib dipateni lagi, gitu ya. Akhirnya kami beli TV hitam putih. Pas seneng kabar sudah duduk di lantai. TV bekas. Ada orang suarane gebuk lagi. Aduh, iya. Nah, yang gitu loh modelnya keluarga kami. Makan aja di tani nggak ada lauknya, sawi ijo. Besok tokolan dan tahu dirisi-risi tahunya. Tapi saya punya mentalitas kerajaan. Saudara harus punya mentalitas kerajaan. Saudara nggak akan diberkati kalau mentalitas saudara mentalitas miskin. Ya, saudara harus siapkan wadah dulu sebelum saudara nerima, ya nggak? Itu perempuan yang janda salsa pinjam wadahnya itu dikumpulin dulu. Saudara ngumpulin dulu wadah. Saya ini ngumpulin wadah hati dulu sebelum saya terima yang gede-gede dari Tuhan. Saya kumpulin karakter saya dulu. Saya kumpulin mentalitas saya dulu sebelum saya berdiri di hadapan raja-raja, sebelum saya berdiri di hadapan para hamba Tuhan, para direktur, para dokter-dokter. Saya siapin diri. Saudara siapin diri dulu. Tiap hari, tiap pagi, bukan saudara bingung dengan HP saudara dan cari berita. Saudara harapkan telepon yang terbaik dari gubernur, telepon yang terbaik dari orang-orang yang mencari saudara untuk suatu kenaikan level. Persiapkan diri saudara, cara saudara ngomong. Apakah saudara ngomong seperti raja-raja, seperti ratu-ratu? Apakah celometan? Nah, itu enggak. Yang tidak sesuai dengan keinginan saudara masa depan, tinggalin. Mulai tinggalin. Nanti saya akan bimbing saudara ke sana. Tapi saya ingin memberikan dasar lagi in case saudara lupa. Ya. In case saudara lupa, ada perlombaan yang diwajibkan, perjuangan iman, dan itu semuanya merupakan proses pendewasaan iman. Dan hidup kita melulu di dunia adalah ini.
Hidup kita di dunia ini hanyalah iman. Makanya Tuhan bilang, kalau aku datang ke bumi, akankah ku dapati iman? Jadi kalau kita tahu itu esensial, harusnya itu yang kita kejar, bukan? Bukan yang lain-lain. Kita nanti akan lebih jauh ke sana. Lalu waktu lalu saya bicara mengenai kepada iman ditambahkan, ya. Nah, ini iman itu langsung diberikan kepada kita, dicangkokkan, ya. Saat kita terima Yesus, kita langsung dapat cangkokan iman Yesus. Itu sebabnya kita diminta untuk berjalan dalam iman, mempercayai Dia yang ada dekat sekali, yaitu di sini. Christ is in you, the hope of glory. Immanuel ada di sini. Heaven is within you, kerajaan surga ada di dalammu. Jadi dekat banget, kita tinggal memanifestasikannya. Tetapi bagaimana kita bisa memanifestasikan yang ada di dalam diri kita? Baik iman, baik kerajaan surga, baik di Immanuel, ya, itu sangat-sangat dekat. Nah, kita nggak sadar, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Coba doa hamba Tuhan juga masih, Tuhan Engkau berkati makanan ini, Tuhan sembuhkan anakmu ini. Saudara punya kuasa. Harusnya saudara yang menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bukan Tuhan lagi yang minta berkati. Apa gunanya? Kita dikasih otoritas. Nah, itu aja banyak luput hamba Tuhan. Nggak tahu otoritasnya, nggak tahu kuasanya yang ada di dalam dia. Terus buka-buka sama Tuhan, minta-minta. Nah, iya kok. Tambahan iman itu, yaitu yang saudara sudah hafal sekali. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Silakan, biasanya ada yang siap baca di depan itu sebelahnya Pak Ian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terima kasih. Waktu lalu saya belum breakdown ini, tetapi saya breakdown apa? Ingat ya? Buah. Nah, dari perjalanan kita, iman itu ditambah-tambahkan, dan ini termasuk juga buah. Ini adalah virtue, ya, virtue. Waktu lalu kita belajar tambahannya buah. Jadi saya ngomong buah dulu waktu lalu, tetapi kita akan ulas sebentar. Lalu kita akan balik ke sana. Saya akan sedikit ingatkan mengenai buah. Nah, buah, ya, oke. Buah adalah hasil langsung dari apapun yang mengendalikan hati saudara. Ini banyak moto tapi banyak ngeluarin buah enggak? Waktu lalu saya nanya, buah saudara, kalau saudara kena masalah, keluarnya sudah manis atau asam atau mengkal atau sepet? Kecut. Wah. Nah,
bagaimana kita beranjak dari kecut kepada manis. Tolong itu dikerjakan. Tolong jangan cuma difoto. Tapi bagaimana saudara mempelajari patron. Misal, saudara nggak sabar, ya, atau apa deh, kasih contoh saya. Apa? Saudara ingin buah apa? Nurut itu buah ketaatan, ya, berarti ya. Lah, nggak nurut di bidang apa, Pak? Dimarahi. Dimarahi berarti ada sebabnya. Iya. Salah. Ya. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu kan ada patronnya. Misalnya disuruh ngerjain ini. Hari-hari kan biasanya nggak jauh dari itu kan ya, nggak jauh dari itu. Nah, bagaimana saya bisa melakukan sebelum disuruh? Saya waktu di Amerika tuh diajak nonton film. Di sana pendeta-pendeta tuh biasa hari-hari nonton film nanti buat ilustrasi. Apa? Ya. Nah, saya hampir nggak punya waktu karena saya ngerjain, saya punya disertasi, saya bekerja di 3 tempat, dan saya pelayanan orang-orang Indonesia, Kristen dan Katolik. Jadi saya nggak ada waktu gitu ya. Nah, satu kali diajak nonton film judulnya The Groundhog Day. Waktu saya nonton, anyel banget. Saya bilang, ini film kok wis kok sama terus kayak gini. Ya, jadi ada seorang reporter, laki perempuan, dikirim di satu tempat. Ya. Waktu mereka tiba di tempat itu, mereka memulai bangun pagi jam 6 kering gitu. Lalu mereka siap-siap dan mereka keluar, ketemu orang ini. Aduh, numpahin kopi gitu ya. Lalu jalan, ada orang nyebrang, nginjek becak itu, kecipratan dia gitu ya. Lalu jalan ke sana, jadi dia tuh jengkel sama orang-orang ini. Lalu kemudian dia ke tempat kerja ketemu orang-orang itu, dan akhirnya bla bla bla, udah dia sore ke kafe. Iya, ada orang yang gini jatuh gitu, yang bawa nampan itu loh, jatuh, ya ampun gitu. Lalu akhirnya dia pulang ke hotelnya tidur. Bangun lagi jam 6, kering, siap-siap lagi, ketemu, loh, kok ketemu yang kemarin, numpahin kopi lagi, keluar lagi, kena becek lagi, terus kayak gitu sampai berhari-hari, dan filmnya itu diulang-ulang sampai saya bilang, iki kok filmnya ini terus piye, endingnya piye. Sudah, saya gitu, saya udah, teman saya bilang, saya tunggu bentar lagi. Ya, kemudian orang ini saking jengkel, dia mau nabrakkan diri. Setelah hari selesai, dia terjun dari gedung. Tiba-tiba besok kering, jam 6 lagi, nggak mati. Hanya banget dia. Wah, terus dia pokoknya berusaha dengan segala macam cara. Dia nabrakkan diri, dia bunuh diri. Tetap pagi itu lagu lagi, jam 6 lagi kering, dan jalan ketemu. Anyel banget. Saya nonton ya saya anyel kok. Karena kok sama terus. Ini maksudnya apa? Baru setelah itu dia mulai nyadar. Ini udah lama gitu. Film dan baru nyadar. Mulai dia pergi berangkat lebih dini. Dia tahu jam itu orang itu bawa kopi pasti numpahin. Jadi dia datang sebelum orang itu nyediain kopi. Waktu mau jatuh kopinya, dia nangkep duluan. Waktu orang nyebrang itu mau becek, dia singkirkan ke sana. Nggak kena becek, dia juga nggak kena.
Waktu dia ke kafe, orang sebelum ini jatuh, dia sudah nampani duluan. Dia punya banyak waktu, dia mulai belajar piano. Dia belajar jazz. Pertamanya tang dung 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 dorcila itu. Tapi karena dia pikir dia nggak mati-mati ini, hari-hari tambah, akhirnya dia jadi mahir. Dia jadi mahir banget gitu ya. Lalu semua orang tepuk tangan dan dia menguasai banyak hal. Moral ceritanya, kita kan hari-hari melakukan hal yang sama. Saudara ngaduk kopi yang sama, bangun di jam yang sama, mandi di jam yang sama, melotot odol yang sama, ya. Lalu bojo saudara duduk di sebelah saudara, minta makan yang sama. Nah, ini dengan saudara ketawa gini, sudah ketahuan itu benar kan? Iya. Lalu saudara pelayanan yang sama, ya, dan kemudian sama. Nah, bagaimana jika saudara menyiasatinya? Karena hidup ini akan selalu sama terus. Saudara menyiasatinya, saudara datang lebih dini, saudara masak lebih baik, saudara belajar masakan karena suami saudara bosan kali. Oh enggak, saya enggak bosan. Suaminya masih dulu enggak bosan. Tapi alangkah baiknya kalau saudara bisa belajar lagi lebih banyak. Di China, anak-anak kecil sekarang sehari 8 jam mereka belajar AI, Artificial Intelligence. 8 jam anak-anak kecil sekolah harus. Kalau kita nggak belajar, saya nggak ngomong tentang AI ya. Maksudnya kalau kita tidak menambah skill kita ya gini-gini aja. Kalau saudara muter seminar dan saudara tidak mempelajarinya dan tidak mengaplikasikannya, tidak mengimplementasikannya, sama aja, sudah muter seperti itu. Mau sampai kapan? Murid-murid di tempat kami, wow, saya bilang luar biasa. Mereka mau invest waktu, nggak bayar loh saudara ya. Pemuridan kami puluhan tahun, belasan tahun mereka ada di kelas, nggak bayar. Kami bayar harga. Seperti saat ini saudara nggak bayar, nggak ada persembahan di Pungut. Saya datang makan bubur pagi-pagi, enak ya. Nanti siang ada makan lagi, enak lagi. Dari mulai biaya kami menyediakan. Dan saya rindu melihat jiwa-jiwa berubah. Karena apa? Saya di gereja, ayah saya pendeta, dan saya melihat jemaat puluhan tahun nggak berubah. Jadi saya bilang, Tuhan, gimana caranya saya melihat jiwa-jiwa berubah? Dan bilang pemuridan, ini saya bayar harganya. Saya berhenti dari keliling dunia untuk khotbah di mimbar-mimbar besar. Saya memuridkan. Saya melihat perubahan jiwa-jiwa luar biasa. Ada perubahan karena kami bimbing. Yang ngomong celemongan, nah itu coba ditulis apa aja. Kami mengadakan training ya. Kalau training baru kelihatan. Training kami 9 hari dan ini akan diadakan nanti di Kopeng sini. Yang lalu di Inggris kami adakan. Kali ini di Indonesia dan sangat dekat. Kami maunya emang yang terjangkau dengan Mabes, kami sebut ini Mabes ya, headquarters, pusatnya supaya ada apa-apa gampang seperti itu. Biasanya kalau 9 hari begitu baru kelihatan ngomongnya, jangan setengah mati. Nah, ngomong setengah mati, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Yang nggak ada di Alkitab tulis coba, nanti dikurangin. Ya, ngomong apa lagi ya, Dian ini ya orang Jawa kan ya, ngomongnya Dian itu biasa banget ya. Ini saya kasih contoh, saya udah lama ngomong gini. Ditulis, ya ngomong apa lagi? Ada sialan itu misalnya, nggak boleh ngomong sialan. Dan banyak hal ditulis, mulai ditulis lama-lama. Udah berkurang, hari terakhir udah nggak ada lagi omongan begitu.
Karena apa? Omongan begitu dan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya mah biasa-biasa aja, saya orang miskin, saya suka pusing, suka kan? Suka. Saya suka pusing, ya karena suka ya itu keluar terus pusingnya, ya kan? Ya memang dari orang tua saya ada gen diabetes. Jadi maklumlah kalau saya diabetes. Saudara menerima itu, ya saudara menikmatinya. Padahal udah ditebus semua tadi kabarnya, tebus dari Yesus semua. Ya tapi kan faktanya, ya faktanya itu orang tua saya itu mati stroke, gitu misalnya. Saya ada jantung ya layak lah, ya silakan. Kalau memang saudara mempercayai itu. Nah, patron-patron seperti apakah yang seperti itu, yang tidak alkitabiah, yang harus saudara eliminir, ditulis. Makanya pemuridan ini, saudara murid, saudara nggak cuma domblong, saudara nulis harusnya. Orang murid